Shalom. Mulai hari ini kita akan belajar satu tema yang baru, yaitu dari manusia duniawi ke manusia sorgawi. Kalau bilang dunia itu pasti di bawah, sorga itu pasti di atas. Ya, memang kata sorga berarti sesuatu yang di atas. Saudaraku, jadi Tuhan ingin supaya hidup kita ini bisa beralih dari manusia duniawi yang terikat dengan hal-hal dunia, kita bisa lalu naik, berubah menjadi manusia yang sorgawi. Nah, ini tentu kita harus dikerjakan, ya. Sesuatu yang kotor seperti tanah, kalau mau masuk rumah yang bagus, tanah itu harus diproses. Menjadi apa? Menjadi keramik. Kalau jadi gentong, ya, yang merah itu ditaruh di dapur. Tapi kalau menjadi vas bunga atau sesuatu yang lebih mahal, itu harus melalui proses yang lebih berat daripada gentong. Ya, karena temperaturnya yang menentukan. Jadi kalau tanah itu terus dibakar terus, bisa jadi merah, sehingga jadi batu merah. Tapi kalau terus dipanasi lagi, bisa berubah warnanya. Mulai jadi abu-abu, lalu bisa berubah lagi menjadi putih. Sehingga saudara melihat tanah-tanah itu lalu menjadi putih. Ya, kenapa? Karena proses. Nah, hidup kita juga demikian. Kalau kita ingin menjadi manusia sorgawi, kita ini mesti mengalami proses. Ya, dan ini adalah jalan proses ini untuk kita masuk dalam satu kehidupan yang tinggi. Karena kita dipanggil Tuhan dengan panggilan sorgawi atau panggilan yang tinggi. Saya percaya sesuatu yang tinggi itu sangat dirindukan, ya. Jabatan yang tinggi, martabat yang tinggi, penghormatan yang tinggi. Nah, kalau kita bisa diproses, kita naik peringkat, ya, menjadi sesuatu yang tinggi. Mari kita baca lebih dulu 1 Korintus 1 ayat 1 dan 2, surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Mari kita bacakan 2 ayat ini, 2, 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, inilah pembukaan surat kepada jemaat di Korintus. Ya, kepada siapa? Kepada mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Untuk mereka yang dikuduskan ini mula-mula yang dipanggil. Jadi kita ini semua orang yang dipanggil, ayo masuk. Ya, dulu kita belum menjadi orang Kristen, lalu kita dipanggil. Dipanggil menjadi orang kudus. Perhatikan kata dipanggil. Berarti pasif, ya. Ada yang memanggil itu yang memulai, aktif. Jadi perhatikan, yang dikuduskan itu juga pasif, ya. Lalu dikatakan dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan. Nah, ini pokok yang penting.
hidup orang Kristen harus belajar yang namanya berseru. Jikalau saudara tidak mulai dengan hidup berseru, itu tanda saudara tidak membutuhkan. Orang berseru itu teriak. Seperti anak. Coba sudah lihat, makanya Tuhan memberi contoh. Lihat itu anak. Kamu harus belajar dari anak. Kata Tuhan, kalau kamu tidak berubah seperti anak, kamu nggak bisa masuk surga. Anak itu paling suka teriak. Dan teriaknya apa sih? Mami, mami. Ya, itu paling banyak dilakukan. Ya, apa-apa sedikit teriak. Mami, berseru. Nah, adakah kita mempunyai sifat seperti itu? Ini penting ya. Kalau kita mau menjadi orang Kristen, dikatakan kalau saudara mau jadi kudus, saudara mesti mempunyai satu sifat yang suka berseru. Kita ini dipanggil menjadi orang kudus, ya. Jadi jemaat dipanggil menjadi orang kudus, bahkan dikuduskan dalam Kristus Yesus. Tapi faktanya masih banyak manusia, orang-orang Kristen yang masih duniawi. Nah, ini yang menyedihkan hati Paulus, juga menyedihkan hati Tuhan. Sudah melihat ya, kalau di gereja terjadi ini itu, orang loh kok gini ya, katanya sudah jadi orang Kristen kok duniawi. Nah, ini ternyata juga terjadi di jemaat Korintus. Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 3 sama-sama. 2, 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Iya. Siapa di sini yang tidak pernah berselisih? Ada? Berani ngomong saya? Apalagi waktu anak-anak. Waduh. Ya, waktu kami punya 2 cucu, sama-sama lahirnya beda cuma seminggu. Beli cuma 1 sepeda, emaknya beli 1 sepeda, 1 pakai, wah rebutan ya, wah, sampai nangis-nangis. Saudara, berselisih, ya, iri hati. Siapa yang nggak pernah iri hati? Saya kira semua kita kena. Nggak ada manusia yang tidak pernah iri hati. Ya, jadi itu tanda kita ini manusia duniawi. Tapi celakanya kalau kita sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun masih penuh dengan iri hati. Nah, ini celaka. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga bisa iri hati. Melihat hamba Tuhan yang lain berhasil, timbul iri hati. Nah, ini menunjukkan, kata Tuhan, kamu duniawi. Kenapa duniawi? Saya tuliskan di sini yang di bawah. Masih duniawi karena masih pasif. Pasif, tadi dikatakan dipanggil, itu kan pasif. Dikuduskan, itu pasif. Jadi banyak orang Kristen, Tuhan yang mengerjakan. Dipanggil, dikuduskan, Tuhan. Tapi dari kita belum. Nah, ini sebabnya sehingga muncul sifat kita yang lama yang belum berubah. Ini yang harus kita perbaiki. Tujuan daripada saya menyampaikan ini supaya saudara bukan mendapat pengetahuan saja, tapi supaya saudara mengalami perubahan. Karena firman Tuhan itu berguna untuk supaya kita berubah. Kalau kita tidak berubah, apa yang saya sampaikan tidak ada gunanya.
Dan saya percaya kalau saudara terus dengar firman Tuhan, pasti mau menurut, pasti berubah. Lama-lama, wih, bagus. Karakternya jadi bagus. Ya, bukan saja mereka iri dan berselisih, tapi coba kita melihat lebih lanjut dalam 1 Korintus 3 ayat yang keempat, sama-sama kita bacakan, 2, 3. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Iya. Apa ini? Ini menunjukkan kelompokisme. Jadi saudara kadang-kadang tergantung daripada pemimpin. Ya, kita ini sebetulnya semua harus mempunyai satu kehidupan yang bisa menyatu di bawah Kristus. Tapi kita seringkali terkotak-kotak. Karena itu bersyukur, gereja-gereja di Semarang sering bertemu, hamba-hamba Tuhan sering bertemu, mengadakan KOR bersama. Supaya apa? Supaya kita ini belajar juga hamba-hamba Tuhan, supaya menjalin hubungan yang baik. Jadi kalau cuma khotbah saja, tapi faktanya tidak. Kata Tuhan apa? Kamu manusia duniawi. Jadi kalau kita blok-blokan, ya, kelompokisme, kita ini menjadi manusia duniawi. Itu sama di dunia, partai-partai itu. Lihat aja. Nanti jegal-jegalan, ini itu betul. Wah, saudaraku, dan terus nggak ada berhentinya. Karena itu dunia tidak pernah menyatu dengan baik. Kenapa? Karena ada orang yang menempatkan orang lain lebih tinggi daripada yang lain. Kita mesti menempatkan Yesus sebagai yang tertinggi. Nah, ini yang bisa menyatukan. Karena itu pelajaran ini sebetulnya supaya saudara check up. Penting ya, saudara kadang-kadang check up darah. Tadi pagi saya ditarik darah saya. Kenapa? Saya mau tes. Ya, karena ada gangguan-gangguan, coba dites. Istri saya juga dites. Beberapa waktu kita tes, ya sering, supaya tahu, ya. Jadi check up, begitu juga secara rohani. Kita ini perlu men-check up rohani kita. Apakah masih suka berselisih? Apakah suka sakit hati? Apakah masih blok-blokan? Ya, sehingga jelek-jelekan anak Tuhan lain. Ini kenyataan dalam hidup. Jadi coba saudara kumpul dengan teman-teman. Saudara kan dengar. Saudara bisa menilai orang ini bagaimana. Memang ada yang diam saja. Ya itu saudara nggak tahu ya. Kalau diam saja ya saudara nggak tahu. Tapi hatinya, wah, ya kadang-kadang benci sama orang. Ya, nah karena itu kita mesti mengerti bahwa dalam Tuhan satu kali ada satu perpisahan. Kita semua nanti akan dipisahkan. Yang sorgawi dan yang duniawi. 1 Korintus 15 ayat 40 sama-sama. 2, 3. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Sekarang saya tanya, tubuh saudara tubuh apa? Duniawi. Benar? Kita semua belum memakai tubuh surgawi. Belum. Tapi kata Tuhan ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi. Ya. Dan kemuliaannya beda. Karena itu kalau sudah lihat tubuh surgawi itu, wih, bercahaya.
tubuh ini bisa bercahaya. Nah dulu seperti itu ya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu tanpa pakai pakaian ini. Ditutup oleh kemuliaan Allah, cahaya. Tapi dia begitu berdosa, hilang. Sehingga dia menjadi telanjang. Jadi saudara perlu sadar sekarang, sadar ya bahwa kita ini sedang memakai tubuh duniawi. Dan kata Tuhan tubuh duniawi ini disebut tubuh dosa. Bahkan yang lebih mengerikan, tubuh maut. Artinya tubuh yang ini yang kita pakai pasti mati. Karena ini disebut tubuh maut. Karena itu yang paling berbahaya bukan iblis, tapi yang nempel dalam dirimu. Ini tubuh ini. Nah ini yang bisa menggoda saudara. Ya, saudara. Manusia pertama tergoda oleh karena dia ingin. Dia tergoda pikirannya, dia tergoda mulutnya. Ciak. Banyak orang sakit tergoda. Betul tak? Waduh ini enak. Tak cicipi sedikit. Ya, saya dibel oleh seorang saudaraku yang sakit. Istri yang berkata, iya itu Pak Bukti, sudah baikan dan harus minum cairan dulu. Kepingin lihat HAM itu. Dia kepingin sedikit saja. Begitu dia makan juga, komplikasi. Nyesel ya, aduh. Cuma makannya sedikit dan cuma di sini. Tapi komplikasinya sampai berminggu-minggu. Saudaraku, jadi dalam hidup ini kita mesti sadar, tubuh kita ini tubuh dosa. Kita mesti hati-hati dan ketahui, akhir daripada tubuh duniawi itu mesti mati. Ya, mati berarti saudara mesti tinggalkan. Tuhan kata tubuh kita ini seperti kemah. Orang kita ada dalam kemah. Kemah kita sebentar akan roboh. Nah, adakah kita punya kemah yang baru sekarang? Yaitu Tuhan sediakan rumah di sorga. Tubuh sorgawi. Jadi jangan takut mati. Kalau saudara betul hidupmu benar, sebetulnya orangmu itu pindah rumah. Ini yang saudara pakai sekarang tubuhmu ini rumah kontrakan. Satu hari pasti diusir. Benar? Saudara pasti keluar dari raga ini. Pasti. Kata Tuhan kontrakmu habis. Get out. Engkau nangis-nangis. Enggak bisa. Semua orang itu ada jatah tertentu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Dan banyakkan justru kita tidak jaga makan kita tidak jaga memilih cara hidup kita. Umur kita bukannya full menu jatah, malah kurang. Di dalam Alkitab cuma satu orang umurnya diperpanjang. Cuma satu. Hizkia. Jadi semua kita punya jatah tertentu. Ya. Nah, semua ini tergantung daripada konsentrasi. Tujuan hidup kita kemana? Sekarang saudara ada di bumi. Tapi tujuan hidupmu kemana? Kalau tujuan hidupmu itu hanya ke duniawi, hal-hal dunia, saudara pikiranmu pasti memikirkan hal duniawi. Tapi kalau saudara mulai konsentrasi juga kepada hal-hal yang nanti, setelah mati. Apakah saya sudah punya rumah? Apakah nanti saya mulia?
Ini jadi tanda tanya. Dan itu saudara yang menentukan. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan. Tergantung daripada pikiranmu. Kemana pikiranmu? Kalau pikiranmu cuma hal materi, terus duit, terus ya saudara nanti akan konsentrasinya ke sana pasti. Tapi kalau pikiranmu nanti juga untuk hal rohani, saudara mulai membagi konsentrasi. Selama kita hidup, kita memang butuh hal duniawi, tapi kita harus tahu hal duniawi sifatnya sementara. Jadi saudara cari duit, itu sebetulnya sementara. Biasanya orang untuk anak cucu. Tapi belum tentu anak cucu bisa pakai dengan baik. Faktanya memang begitu. Bahkan kadang-kadang anak cucu ada yang kurang ajar, betul nggak? Papanya sendiri di kick out. Itu terjadi. Ya. Nah, jadi itu bermula dari mana? Dari pikiran saudara. Pikiran saudara arahnya kemana? Ke hal-hal tinggi atau hal-hal dunia. Mari kita baca Roma 8 ayat 5 sampai 8 sama-sama 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iya, saya tuliskan tanda-tanda kurung ini karena terjemahan bahasa Indonesia kadang-kadang diterjemahkan beda, ya. Suku kata memikirkan itu kadang-kadang diganti dengan keinginan, ya. Tapi itu mestinya sama seperti ini, ya. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan proneo, hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan proneo, hal-hal yang dari roh. Nah, bahasa Indonesia karena keinginan, mestinya karena pikiran daging. Nah ini, mari kita melihat sekarang, kalau saudara mempunyai pikiran nafsu, pikiran daging, ini akibatnya. Pertama, maut. Maut. Jadi nanti maut ini bukan cuma mati, tapi sudah mati kekal. Ini yang pertama, bahaya pertama. Yang kedua apa? Kalau kamu mempunyai pikiran daging, itu perseteruan dengan Allah. Jadi kalau kamu mempunyai nafsu yang nggak benar, itu melawan Allah. Berseteru dengan Allah. Karena itu nanti setelah saudara senang, lalu timbul apa? Nggak damai. Karena hidupnya berseteru. Seteru itu artinya lawan. Bayangin kalau saudara melawan Allah. Hidupmu pasti nggak damai. Ya, saudara mendapat yang saudara inginkan, tapi hatimu nggak damai. Karena pikiran daging itu perseteruan. Yang ketiga, tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi tidak mau nurut sama hukum Tuhan. Dan sekarang ini orang makin lama makin banyak yang tidak nurut. Ya, Tuhan ciptakan manusia untuk menikah itu laki dan perempuan. Itu desain Tuhan. Tapi sekarang orang nggak mau nurut. Ya, saudara. Jadi lihat, makin banyak orang sekarang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Dan yang terakhir dikatakan tidak mungkin berkenan pada Allah. Wah, kalau gitu melihat bahaya ini, pikiran kita yang mesti harus diubah.
Kalau pikiran kita sudah salah, jadi malapetaka. Karena kita bisa menjadi musuhnya Tuhan. Dan semua itu terjadi dari asal ini, fokus lebih dulu. Saudara fokus hal duniawi, maka pikiranmu akan duniawi. Kalau fokusmu sorgawi, pikiranmu akan sorgawi. Karena itu, saudaraku, saudara mesti bisa tahu ya, kita memang hidup dalam dunia. Paulus menulis, kita memang hidup dalam dunia. Kita memang membutuhkan barang-barang dunia. Tapi ingat, kata Paulus, itu cuma sementara. Jadi kamu jangan terlalu fokus, misalnya orang enggak puas, pokoknya aku mesti terkaya. Jadi kadang-kadang orang itu oleh karena konsentrasi itulah dia terus mengejar ke sana. Sehingga pikirannya pikiran duniawi. Nah, pikiran itu bagian dari jiwa manusia. Karena itu jiwa ini tempat medan peperangan antara kemauan kita, pikiran daging, dengan roh Allah. Jadi Allah memberi petunjuk begini, kita ingin begini. Jadi selalu kontradik, bertentangan. Ya, Galatia 5 ayat 17, sama-sama kita bacakan, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pikiran nyambung kepada kehendak. Ya. Jadi jiwa itu memang pikiran, perasaan, lalu kehendak. Ya. Tapi yang paling banyak berperan itu pikiran. Nah, saudaraku, pikiran ini yang jadi yang mengemudikan hidup kita. Ini kita mesti hati-hati. Sebab pikiran daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Jadi jangan saudara memikirkan menurut daging. Sebab seringkali itu berlawanan dengan roh Allah. Nah, jiwa Anda, jiwamu atau pikiranmu itu bisa terpengaruh. Terpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan keinginan tubuhmu lewat panca indera. Kita punya 5 panca indera, 5 senses. Dan ini yang mempengaruhi. Karena lewat panca indera ini mempengaruhi pikiran kita. Bukankah itu yang menyebabkan manusia pertama jatuh? Kenapa? Karena dia melihat buah itu. Begitu dia melihat buah itu, dia tertarik. Dia kepingin makan. Lalu dibohongi oleh iblis, kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Karena itu kenapa? Allah melarang. Oh iya. Kenapa Allah melarang? Lalu melanggar. Jadi lihat, keinginan tubuh kita ini, itu akan membuat pikiran kita itu ke arah mana. Karena itu hati-hati dengan keinginan tubuh. Ada orang fokus makan, terus cari, sing mana ya, terenak di Semarang. Jangan saudara mencari yang terenak, betul? Enak itu cuma sebentar. Mestinya saudara makan, mana ya yang makanan yang sehat. Ya saudara bisa baca buku, mana yang sehat. Ya. Tapi orang dulu ada keluarga dari om saya, kalau dari Surabaya, kadang-kadang untuk makan kare, itu aja ke Krian.
25 kilometer. Saya, ngapain loh ya? Ada orang Semarang kepingin makan ke Jakarta hanya untuk makan. Saya berkata, ini waktu nih hanya untuk mulut, pergi Jakarta, tiket. Aduh, ini pasti orang kaya. Tapi kepingin. Nah itulah, kepingin itu nggak bisa ditahan. Tidak bisa ditahan? Bisa. Betul nggak? Kalau sudah punya keinginan, bisa nggak ditahan? Bisa. Karena itu saudara juga mesti bisa ngontrol ya. Makan juga keinginan seks, saudara kadang-kadang mesti bisa menahan. Kalau sudah nggak punya rem, jebol. Bahaya. Lalu perbuatan-perbuatan yang salah terjadi. Jadi jiwa kita ini bisa dipengaruhi oleh keinginan tubuh kita atau roh Allah. Nah kalau roh Allah yang mempengaruhi jiwa kita, maka pikiran kita mulai orientasinya pada hal-hal sorgawi. Kita mulai memikirkan hal-hal nanti. Wah ya nanti kalau mati, setelah mati ke sorga, nanti saya bagaimana ya di sorga? Apakah saya mulia apa enggak? Tapi banyak orang enggak pernah mikir itu. Mati itu lain kali. Yang penting ya sekarang. Padahal yang lain kali ini sifatnya kekal terus. Posisimu nanti itu ditentukan sekarang. Dalam hidup. Nah sekarang ini kemajuan teknologi bukan main. Di layar kaca, televisi, ya, lalu komputer, lalu smartphone. Sekarang orang lebih suka smartphone. Karena komputer semua diringkas jadi kecil. Televisi, nggak perlu punya televisi, sekarang bisa dipakai smartphone, lihat ya televisi. Bisa jalan-jalan lagi, kalau gede televisinya berat. Banyak orang-orang yang begitu ganti-ganti terus ya. Nanti keluar, yang lebih gede, wah lebih enak ini. Ini buat layarnya seperti televisi, wah gambarnya bagus. Ya. Saudara, ingin terus ya, karena itu ganti-ganti handphone terus. Karena apa? Karena kepingin. Ya, saudaraku. Nah, pengalaman pertentangan dalam jiwamu itu pasti terjadi. Bahkan ini untuk semua orang percaya. Termasuk yang nulis. Siapa yang nulis? Paulus. Ya, Paulus mengakui dalam dirinya itu terjadi suatu kontradik, satu pertentangan dalam jiwanya, dalam pikirannya. Ya, mari kita baca Roma 7 ayat 18 sampai 20. Buka Alkitabmu. Roma 7 ayat 18 sampai 20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Iya, dia sadar dalam dirinya itu ada keinginan. Kadang-kadang dia sebetulnya tahu itu enggak baik. Tapi dilakukan. Paulus berkata, ya. Sebab aku tahu bahwa dalam diriku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tubuh ya, pakai tubuh jasmani, tidak ada sesuatu yang baik. Kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat yang baik. Ya. Ayat 18,
Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat aku perbuat. Kadang-kadang saudara tidak mau sebetulnya. Misalnya orang selingkuh, sebetulnya kadang-kadang tidak mau. Tapi oleh karena keinginan, dilakukan. Ya, apalagi yang terjadi sekarang ini. Selingkuh dengan anak kecil. Waduh, ini lagi ribut dunia. Kan ada pemimpin agama selingkuh. Dan bukan main-main, dengan anak kecil. Wih, ada pernah peristiwa, bayi, ya baru setahun 2 tahun, disetubui, gila enggak? Itu sudah keinginannya itu. Jadi yang begini ini bisa muncul manusia itu. Kenapa sih? Karena melihat. Ya sudah diajarkan oleh Bapak Bambang bahwa melihat itu nanti kalau saudara sudah senang jadi ketagihan karena timbul cairan namanya dopamin, namanya doping itu, dopamin itu sama seperti candu. Jadi dalam otak kita ini bisa mengeluarkan semacam candu yang membuat kita bisa senang melihat gambar-gambar porno, senang. Ya, tapi kalau sudah terus gitu, bosan. Dia ingin yang lebih serem. Nah, terus. Lalu terikat. Jadi zaman sekarang saya katakan rentan kita ini. Karena itu ini pengalaman ya. Kenapa kok bisa begitu? Perhatikan ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Loh, ini Paulus loh yang ngomong. Dia sudah bertobat, lahir bisa ngomong dosa yang diam di dalam aku. Loh apa itu? Nah itulah dosa yang diam dalam aku itu tubuhnya ini, tubuh dosa ini. Selama tubuh saudara belum mati, tetap namanya tubuh dosa. Karena itu tetap kita itu berada dalam bahaya sampai menunggu mati. Ya, nah kesadaran bahwa dosa yang diam dalam tubuhnya ini bagi Paulus membuat Paulus berteriak. Itu dikatakan dalam ayat 25. Aku manusia celaka. Wih, padahal dia rasul besar yang dihormati. Tapi dia ngomong, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sekarang saya tanya, pernahkah saudara itu juga teriak seperti itu? Aku ini, kadang-kadang kok bisa muncul dewek pikiran yang, aduh Tuhan. Ini dikatakan oleh Paulus loh, rasul loh. Dan dia tuliskan semua ini dalam Roma 7 ini dalam bentuk present tense. Bukan dulu, tapi saat itu. Ya. Jadi dia mengakui, iya ya tubuhku ini tubuh maut. Celaka. Karena itu orang yang merasa, oh kalau saya sih enggak mungkin. Wah itu sombong. Ya, mau saya jadi majelis sudah lama kok, enggak mungkin lah berbuat seperti itu. Siapa bilang? Siapa saja bisa kena.
Kalau enggak hati-hati, karena tubuhmu itu tubuh maut. Ya, jadi ini kata-kata ini diucapkan ya bukan sebelum bertobat, sesudah bertobat. Ya, nah, jadi begini, selama tubuh dosa, tubuh kita ini belum diubah, tetap bahaya. Ya, artinya sebelum sudah nanti rapture diganti oleh Tuhan, tetap posisimu bahaya. Karena itu saudara mesti punya penguasaan dengan tubuhmu ini. Ya, hati-hati, kuasailah panca indera itu. Mulut, kuasai. Mata, kuasai. Telinga, ya, jangan suka apa-apa ya, ya, wah dengar gosip, wih, waduh, ada orang kerjanya ngerumpi terus, datang bertandang kemana-mana untuk dengarkan cerita gosip. Apalagi saudara sekarang malah dijual itu cerita gosip, betul? Apalagi gosipnya tentang bintang film, wah ya laris. Nah ngapain lu ngurusi orang lain? Gitu. Ya tak? Ngapain Anda itu? Ingin tahu peristiwa dia cerai, kawin sama ini, oh, sampai ngerti sama ini istri kedua, ini istri kelima. Kok ya apal gitu, berarti suka membaca. Jauhlah, ngabisin waktu itu. Mari sadar, ya, kita jangan terlena, karena kita dengan kita bisa seneng itu, kita sudah kena bius. Ya, ketahui, begitu kita lahir, kita itu memang sudah berdosa. Karena di dalam Mazmur 51 ayat 7, sama-sama kita baca. Ini pengakuan Daud, 2, 3. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi di dalam perut pun anak itu sudah punya dosa. Namanya dosa asal. Ya. Jadi ini kenapa juga? Ya karena Adam dulu berbuat dosa. Jadi semua keturunan Adam juga berdosa. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua berdosa. Karena begitu kita lahir, kita sudah berdosa. Karena keturunan orang berdosa. Karena itu Paulus menulis tulisan ini dalam 1 Korintus 15 ayat 46 sampai 49. Buka Alkitabmu, 1 Korintus 15 ayat 46 sampai 49. Tolong bacakan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Iya, jadi ada makhluk-makhluk yang alamiah. Kita ini makhluk alamiah. Ya. Tapi kalau kita berhubungan dengan Tuhan, Yesus itu turun dari sorga. Nah dia mulai masukkan ya karakter-karakter yang sorgawi. Karena itu ini tergantung hubungan ya. Tapi mula-mula yang datang bukan yang rohani kata Tuhan. Selalu yang alamiah, yang jasmani. Karena itu tidak ada orang begitu lahir lalu rohani langsung, enggak ada.
Ya. Dulu kita pernah undang penginjil kecil, ya, 9 tahun khotbah. Wah, penuh orang dengarkan 9 tahun khotbah. Bahkan juga kesembuhan. Ya. Di luar negeri saya baca buku 4 tahun khotbah. Ya. Tapi apakah anak itu rohani? Tidak mungkin. Enggak mungkin rohani. Dia bisa dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang tua. Tapi untuk rohani enggak bisa. Rohani itu perlu proses. Ya. Semua itu berawal dari alamiah. Kemudian setelah melalui proses baru jadi rohani. Prosesnya seperti gambar ini. Ya, anak perempuan ini yang lahir, nanti kalau besar dia prosesnya baca Alkitab. Nah, dia mulai mengisi pikirannya dengan yang sorgawi, dengan kata-kata yang dari atas. Karena itu Alkitab kita ini diturunkan dari atas. Saudara perlu isi. Supaya mutu saudara itu mutu atas. Ya. Banyak orang lebih suka baca koran daripada Alkitab. Baca novel, tebel-tebel bisa. Tapi baca Alkitab belum pernah. Habis dari Kejadian sampai Wahyu. Lompat-lompat. Bahkan yang lulus sarjana teologi pun kadang-kadang belum pernah baca komplit. Nah, bagaimana? Ini fakta. Ya. Nah, karena itu kesadaran kita ini manusia jasmani yang rentan, yang bahaya, perlu kita berseru sama Tuhan. Dan ini harus dilakukan tiap hari ya. Kebanyakan orang itu berserunya kapan? Ngotot. Waktu dia sakit. Wah, itu ngotot. Mau mati itu, waduh Tuhan, wah, sembuhkan Tuhan. Tapi kalau ada dosa, enggak ngotot. Mestinya itu kita tiap hari. Tiap hari itu kita mesti berseru. Kenapa? Karena kita perlu keselamatan tiap hari. Mari kita baca Roma 10 ayat 13, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, jadi kita mesti melakukan ini. Apa artinya? Saudara mesti punya hubungan dengan Tuhan tiap hari. Seperti anak ya. Mami, mestilah. Tiap hari mesti anak itu teriak mami itu pasti. Enggak pernah berhenti. Mami makan. Mami, ini saya diganggu. Mami, ini ada binatang. Ya toh. Saudaraku, jadi kita perlu menyeru nama Tuhan. Ya, ingat sekali lagi, yang duniawi pasti berakhir dengan kematian, pasti. Karena itu Tuhan sekarang berkata, inilah, sekarang aku nyatakan siapa aku. Aku ini dari atas, kamu dari bawah. Yuk kita baca Yohanes 8 ayat 23, 24. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu dari dunia ini. Karena itu kamu pasti akan mati dalam dosamu. Kecuali kamu percaya bahwa aku ini dari atas. Mau menolong kamu. Ya, aku ini dari atas.
Kamu mesti percaya, akulah dia yang datang dari atas. Artinya aku ini Allah. Ya. Jadi Yesus dengan pernyataan ini tersirat dalam kata-kata ini. Aku ini dari atas. Aku ini Allah. Kamu harus terima. Kalau tidak, kamu mati dalam dosamu. Ya. Jadi proses manusia duniawi ke manusia sorgawi itu hanya bisa terwujud oleh kuasa dari atas, dari Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengubah Anda. Yang duniawi itu jadi sorgawi. Karena dia dari atas, kita dari bumi, nggak mungkin. Ya, jadi nggak mungkin kita ngalami proses alamiah. Nanti bisa masuk sorga sendiri. Wah itu evolusi. Nggak mungkin. Ya, semua yang bumi tetap bumi. Karena itu teori-teori evolusi itu bahaya. Saudara, orang sombong ya. Padahal mereka itu ciptaan, tapi mereka nggak mau percaya mereka itu ciptaan. Mereka ada dengan sendirinya. Wah ini orang keminter. Karena dulu dikatakan begitu, kita ini berubah dari monyet, berubah lama-lama jadi manusia. Nanti manusia berubah-ubah. Nah nanti jadi dewa. Katanya. Ya, kata orang yang tidak ngerti kebenaran itu. Nah, saudara mau percaya mereka atau percaya firman Tuhan? Ya. Jadi yang sorgawi, sorga itu selalu atas. Ya, yang sorgawi atau yang punya kualitas atas hanya dapat dilakukan melalui proses dari atas. Dan proses dari atas itu dengan apa? Dengan cara Tuhan memberikan berkat-berkat dari atas. Oleh Bapa Sorgawi, Heavenly Father. Ya. Jadi Bapa Sorgawi memberikan berkat-berkat sorgawi, supaya kita dipenuhi dengan berkat sorgawi, supaya kita berubah menjadi manusia sorgawi. Ya. Karena itu ini pernyataan Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 17-18, sama-sama 2-3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, semua anugerah dari atas itu sempurna, diturunkan dari Bapa, yang menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu, artinya step by step naiknya itu ya, kita terus naik, nanti berubah. Jadi Bapa Sorgawi itu memberikan kita berkat sorgawi dalam paketnya di dalam Kristus. Kalau kamu nerima Kristus, kamu nerima berkat ini, berkat sorgawi, ya, yang membuat kamu nanti bisa berubah. Yuk kita baca Efesus 1 ayat 3-6 sama-sama 2-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Terus dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia
yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Iya, semua karunia itu Tuhan Bapa sorga memberikan di dalam Kristus. Jadi kalau kamu nggak terima Kristus, ya nggak ada, nggak dapat. Karena semua paket Tuhan yang membuat engkau bisa berubah, itu ada di dalam Kristus. Jelas kok, karunia-Nya yang mulia itu dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus. Ya, jadi sebagai pencipta, sebelum dunia ini dijadikan, Allah itu sudah menentukan begini. Ini namanya predestinasi. Nah, ini banyak orang salah di sini. Saya sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan saya selamat. Salah. Bukan begitu. Ya, Allah menentukan setiap orang yang di dalam Kristus pasti selamat. Itu betul. Ya. Jadi ditetapkan dalam Kristus apa? Dijadikan orang pilihannya. Ditetapkan dalam Kristus, dikaruniai dengan segala berkat rohani. Di dalam Kristus sudah akan mengalami perubahan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini pasti, ya. Sehingga kuncinya di dalam Kristus, in Christ. Karena itu Tuhan tidak menetapkan orang si A, si B sebelum dunia dijadikan. No, it is wrong. Itu salah. Tuhan menetapkan Yesus Kristus. Dan orang yang di dalam Kristus pasti selamat. Pasti mulia. Ya, pasti jadi orang pilihan. Ya, pasti dikaruniai segala berkat rohani. Pasti. Ya, pasti akan mengalami perubahan. Karena itu kalau ada orang Kristen tidak berubah-ubah, pasti dia itu keluar masuk dalam Kristus. Sebentar tobat, sebentar kumat. Nah, mana bisa? Nggak bisa. Ya, mesti tekun. Diubah pelan-pelan, ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya. Karena itu mari kita minta perlindungan Tuhan. Ya, minta dilindungi Tuhan. Tuhan, saya ini punya tubuh dosa. Bahaya ini. Sewaktu-waktu bisa jatuh. Siapa saja. Karena itu saya membaca orang-orang yang hebat-hebat. Wah, karunianya hebat-hebat. Geblak. Umurnya bukan muda. Sudah 70-an. Pendeta besar 70-an jatuh juga. Dan jatuhnya malah yang jelek-jelek. Jadi kita mesti sadar semua ya. Tidak ada kita itu yang namanya bisa menghadapi dosa itu tahan. Kecuali dengan Tuhan. Kita semua rentan. Kita bisa jatuh dalam dosa. Karena kita punya tubuh dosa. Karena itu kita mesti suka berseru sama Tuhan. Ya, kita berkata Tuhan, lindungi saya. Lindungi saya.